Halo semuanya, kali ini kita akan coba lihat lagi sejarah Perang Dingin. Tapi mungkin dari sisi yang sedikit berbeda. Kita akan fokus pada perspektif kemanusiaan yang sering kali terlupakan, seperti yang diangkat dalam materi sumber kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya Anda berperang kalau perang itu sendiri artinya kehancuran total buat semua orang? Paradoks inilah yang menghantui dunia selama lebih dari 4 dekade. Dan jadi inti dari semua ketegangan di era Perang Dingin. Anda mungkin berpikir, setelah Perang Dunia Kedua selesai, dunia langsung damai kan? Ternyata, enggak. Dunia justru masuk ke babak baru, sebuah konflik ideologi antara dua kekuatan raksasa yang baru muncul. Jadi, dunia ini seakan-akan kebelah dua. Di satu sisi, ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Ideologinya, kapitalisme dan liberalisme yang fokus banget sama kebebasan individu. Nah, di sisi lain ada blok timurnya Uni Soviet. Mereka bawa ideologi komunisme dan sosialisme yang lebih mengutamakan kontrol negara dan kesetaraan sosial. Beda banget kan? Istilah tirai besi ini, ini bukan sekedar kiasan loh. Ini beneran jadi batas nyata. Sebuah tembok fisik dan ideologis yang memisahkan benua, memisahkan keluarga, dan menutup seluruh bangsa dari dunia luar selama puluhan tahun. Tapi jangan salah ya, meskipun namanya Perang Dingin, bagi jutaan orang di berbagai belahan dunia, perang ini sama sekali nggak terasa dingin. Buat mereka, ketegangan ideologis ini berubah jadi konflik yang panas, nyata, dan super merusak. Timeline ini nunjukin gimana persaingan dua raksasa ini tumpah ke negara lain, lewat apa yang disebut perang proksi. Maksudnya apa? Jadi bukannya Amerika Serikat sama Uni Soviet perang langsung yang bisa bikin kiamat nuklir, mereka malah dukung pihak-pihak yang berlawanan di negara lain. Jadilah negara seperti Korea dan Vietnam ini medan pertempurannya. Dan yang jadi korban, ya rakyatnya sendiri. 3 juta. Coba bayangkan, 3 juta nyawa melayang. Dan ini baru dari perang Korea saja loh. Kebanyakan dari mereka itu warga sipil. Ini jadi pengingat yang sangat mengerikan soal harga yang harus dibayar dari sebuah pertarungan ideologi. Intinya begini, semua orang di seluruh planet ini hidup dalam ketakutan. Takut kalau ada bencana nuklir. Rasa cemas ini benar-benar membentuk cara orang hidup, cara negara membuat kebijakan. Karena satu saja salah langkah, satu tombol salah pencet, ya sudah, bisa jadi akhir dari segalanya. Oke, tapi di tengah semua kekacauan ini, ternyata nggak semua negara mau ikut-ikutan. Banyak negara yang baru merdeka justru memilih jalan mereka sendiri. Sebuah jalan yang berbeda yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan kedaulatan. Nah, dari situlah lahir yang namanya Gerakan Non-Blok. Ini adalah sekelompok negara yang bilang kita nggak mau ikut-ikutan kubu barat ataupun timur. Gerakan ini, yang salah satu pelopornya adalah Indonesia, pada dasarnya menolak logika kalau kamu bukan temanku, berarti kamu musuhku. Dan fondasinya itu kuat banget. Lahir dari Konferensi Bandung. Coba kita lihat beberapa prinsipnya. Ada soal menghormati hak asasi manusia, kedaulatan negara lain, dan yang paling penting, menyelesaikan masalah lewat dialog, bukan agresi. Ini benar-benar penolakan keras terhadap politik adu kekuatan yang lagi mendominasi saat itu. Salah satu contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip tadi diterapkan itu ya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ini didirikan pas Perang Dingin lagi panas-panasnya. Tujuannya simple, tapi penting banget. Menjaga supaya Asia Tenggara nggak terseret jadi arena pertempuran kekuatan-kekuatan besar. Caranya, ya itu tadi, lewat dialog dan kerjasama. Terus, gimana ceritanya kebuntuan puluhan tahun ini bisa selesai? Ternyata bukan karena ada perang besar atau ledakan dahsyat, tapi justru karena retakan-retakan kecil dari dalam yang pelan-pelan bikin semuanya runtuh. Jadi, ambruknya Blok Timur ini bukan kejadian satu malam. Ini tuh gabungan dari banyak hal. Pertama, ekonominya macet dan nggak bisa bersaing. Kedua, rakyatnya sendiri mulai berani protes, menuntut demokrasi. Dan ketiga, tekanan tanpa henti dari Blok Barat, terutama soal teknologi dan ekonomi, sudah nggak bisa dibantah lagi. Dan momen puncaknya, ya ini dia, runtuhnya tembok Berlin. Momen ini benar-benar jadi simbol akhir dari sebuah era. Sebuah kemenangan kehendak manusia atas perpecahan ideologis. Gak lama setelah itu, di tahun 1991, Uni Soviet sendiri bubar. Dan secara resmi, Perang Dingin pun berakhir. Oke, ceritanya sudah berakhir. Terus, apa dong pelajaran yang bisa kita petik dari perjuangan global yang luar biasa ini? Apa yang masih relevan buat kita yang hidup di zaman sekarang? Jadi pada akhirnya pelajaran paling penting dari Perang Dingin itu bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi soal nilai-nilai ini.
Non-agresi alias jangan pakai kekerasan, utamakan dialog, cari solusi bareng-bareng lewat musyawarah, dan bangun kerjasama. Ini kan prinsip-prinsip yang sama yang diperjuangkan gerakan non-blok dulu, dan ternyata itulah jalan menuju dunia yang lebih damai. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau kita lihat dunia sekarang yang juga penuh dengan berbagai ketegangan baru, pertanyaannya adalah, sudah beneran belum sih kita belajar dari semua pelajaran perang dingin ini? Atau jangan-jangan kita malah berisiko mengulangi kesalahan yang sama lagi?